Diego. Sebagai berikut. Pembukaan, 1 pembukaan, 2 tari pembuka, tari karang tumandang, 3 menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pengucapan Pancasila secara bersama. 4 pembacaan paugeran Panca Budi Brata penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5 sambutan-sambutan, 1 dari ketua panitia acara, 2 sambutan pemangku lingkungan setempat, 3 sambutan ketua presidium DMW MLKI Jawa Tengah, kemudian dilanjutkan persiapan kirap kepercayaan Nusantara, dan akan dimulai kirap pada jam sekitar 2:30 untuk ke Astana Kendaran. Kemudian di acara Kendaran kita akan melakukan prosesi Kulon Nuwun memasuki Astana Kendaran, kemudian menerima Kulon Nuwun, kemudian dilanjutkan prosesi doa dan bunga tabur, kemudian kembali ke lokasi acara yaitu di tempat ini, kemudian selanjutnya sarasean dan terakhir penutup.
kita secara bersama-sama. 3, 2, 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Rahayu Om Wilaheng Paugeran Panca Putih Brata, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 1. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 2. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengutamakan perilaku susila, berbudi pekerti luhur, penuh cinta kasih terhadap sesama kita, serta mengutamakan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 3. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengutamakan keteladanan, baik ucapan maupun tindakan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengabdi dengan tekad suci, sepi ing pamrih rame gawe, demi memayu hayuning bawono. 5. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengutamakan ketenangan demi terwujudnya kerukunan, ketentraman, serta kesadaran lahir dan batin. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun. Terima kasih Ki Darmo Setiadi. Sambutan selanjutnya dari pemangku adat, pemangku lingkungan setempat yang akan diwakili oleh Pak Bayan Hendrik Samudro Utomo. Pak Hendrik Samudro Utomo dipersilakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkahnya kita dapat kumpul di rumah keluarga besar yang Sukasno di Desa Tubuh, RT 1, RW 3, Desa Kabuan, Kecamatan Dadang, Kabupaten Sidoarjo, dalam rangka kegiatan upacara menyambut Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tema kegiatan HSD Budi Pakerti Hanayu Ucapan Negari, mengutamakan keluhuran budi pekerti sebagai landasan untuk kejayaan, kemuliaan, dan kesejahteraan bangsa serta negara. Pada hari ini yang saya hormati, saya selaku pemangku wilayah Kebayangan 1 Desa Kabuan, Kecamatan Dadang, Kabupaten Sidoarjo, mengucapkan selamat datang Bapak Ibu sekalian, penghayat penganut kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Secara pribadi dan pemerintah Desa Kabuan, mohon maaf belum bisa membantu baik tenaga ataupun dana atas terselenggaranya acara pada siang hari ini. Berdoa semoga acara pada siang hari ini dari awal sampai akhir berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Dan dalam lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan secara pribadi saya mendorong kepada DLP, DLP dan DLPD KPLKI supaya bisa memasukkan pelajaran budi pekerti masuk kurikulum pendidikan nasional. Demikian sambutan dari saya, ada kata salah dan tidak berkenan di hati para hadirin. Saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.
kasih Bapak Janis Sumandono. Sambutan selanjutnya. Mardika ing salebeteng kamardikan panjenengan mugi wonten papanengan sami lan kula memuji daya kadang nyayang daya ingkang maklempah menawi tansah pinaringan sing Gusti ingkang ageng jagat. Kula niku ndredeg yo terus nregel nang jero ati. Hari ini kejadian kita bisa kumpul bersama dan ini luar biasa, sangat luar biasa. Terima kasih sekali kepada kawan-kawan DMD Solo yang saya tahu luar biasa capeknya untuk menyiapkan semuanya ini, dan ini harus kita apresiasi, dan besar harapan saya tahun depan kita bisa seperti ini lagi. Jadi 81 tahun, benar 81 tahun yang lalu beliau itu menambahkan satu kata saja, cuma satu kata, kepercayaannya, yang itu menjadi semangat kita hari ini. Ini luar biasa. Jadi demikian panjangnya perjuangan ini, dan panjenengan semua yang pinara wonten mriki luar biasa. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan segala kelebihan. Kalau kita bicara kekurangan nanti jadi kurang benar ya. Jadi dengan segala kelebihan-kelebihan yang ada ini, kita masih mau ingat dan berbakti kepada leluhur kita, yaitu yang mongso legoro. Hanya itu yang bisa saya ucapkan, dan satu tambahan, saya dapat titipan dari Mas Rosa selaku Ketua Presidium Jawa Tengah. Beliau tidak bisa hadir di sini menemani kita karena di Sanggar Wiragati sedang ada acara juga. Jadi kita berbagi tugas. Di sini kita sudah ditemani sama Bu Lydia, Pak Toro, dan ini para sesepuh. Ini sudah luar biasa sekali, dan ini saya harapkan juga menjadi doyo-doyo kita semua dan akan kita lestarikan. Demikian, sekali lagi terima kasih. Rahayu. Selamat sore, yang kami muliakan para sesepuh, pegawai kepercayaan dari manapun berada contohnya. Tentu kita hormati Bapak Direktur Bina Kepercayaan Terhadap yang sudah berkata adat yang belum sempat hadir, tapi saya juga dimuliakan untuk hadir. Para presidium LKI, seluruh Indonesia, dan khususnya untuk yang di Jawa Tengah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita semua terharu. Saya kira terharu karena hari ini, penetapan ini tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan. Keterharuan ini tidak hanya oleh penghayat, tapi seluruh warga Indonesia secara keseluruhan. Mestinya kita patut menghormati, mengapresiasi, dan berterima kasih. Tapi yang paling tepat saya kira, ucapan terima kasih ini oleh warga Indonesia adalah kepada para sesepuh, para penerus yang meneruskan perjuangan Bapak kita Wosologoro. Buat kami melihat para penghayat selama ini itu menolak lelah untuk terus berjuang dalam menegaskan kewarganegaraannya secara setara di hadapan negara. Ucapan terima kasih ini penting kita sematkan kepada para penghayat, dan karena itu saya kira makna pertama tanggal 13 Juli yang telah ditetapkan ini adalah hasil jeripaya
yang tak kenal lelah dari perjuangan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur karena ada bagian dari pemerintah yang ingin menetapkannya. Tapi tentu itu tidak akan jadi jika kita tidak terus bergerak. Nah, tapi bagian dari itu dalam menghormati, menghargai, mengapresiasi hari kepercayaan ini, karena kita tahu seperti yang tadi disampaikan oleh panitia, perjalanan sesungguhnya masih panjang. Pengakuan negara tampaknya kalau kita jujur melihatnya seakan-akan dicicil. Keadilan yang mestinya disediakan oleh negara kepada seluruh warga negara mestinya utuh. Tapi namanya perjuangan, kita harus terus seakan-akan sedikit demi sedikit. Nah, saya kira itu di antara pelajaran yang kita dapatkan dari para penghayat. Tidak kecewa sebagaimana ditampakkan dalam merespon, menyikapi segala apa yang diberikan oleh negara. Sekalipun mengecewakan, tetapi direspon dengan penuh semangat. Kita belajar banyak dari para sesepuh itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, karena perjuangan ini masih panjang, dalam konteks itu hari kepercayaan ini sangat layak kita hormati, misalnya dalam bentuk tahun depan harus menjadi, kita bayangkan, harus menjadi perayaan nasional. Hari ini kita tanamkan semacam batu pertama untuk membayangkan tahun depan itu sebagai perayaan nasional, sehingga hari demi hari mulai sekarang adalah langkah yang tegas menuju pada perayaan hari nasional tahun depan. Mungkin dengan itu kita semua berharap kepercayaan yang sesungguhnya sebagaimana yang diperjuangkan oleh Bapak kita Wongsonegoro bisa makin tampak, bisa makin kelihatan, bisa bahkan menjadi rujukan dalam membayangkan bangsa Indonesia. Kita sungguh sangat yakin Indonesia itu jika dibayangkan, dikembangkan sebagaimana yang diperjuangkan oleh Bapak kita dan sesepuh kita sampai hari ini, keselarasan yang akan terus tampak dalam berbangsa dan bernegara kita. Saya secara pribadi sungguh belajar banyak dari itu dan terasa terjanjikan janji oleh warisan-warisan leluhur bahwa jika warisan leluhur yang kita jadikan pijakan dalam membangun bangsa ini, senyum di setiap wajah warga negara itu yang akan kita lihat setiap hari dimanapun kita datangi, dan mungkin itu yang bisa kita pegangi, kita jadikan sebagai isi pada bukan yang korupsi itu, itu yang saya kira tantangan yang kita hadapi. Jadi mungkin terakhir, makna yang penting buat saya mungkin belajar dari para sesepuh Bapak Ibu di seluruh Nusantara dari penghayat kepercayaan adalah makna hari kepercayaan ini adalah makna keselarasan hidup, makna spiritualitas. Ekonomi harus ekonomi spiritual, politik harus politik spiritual yang menekankan keselarasan. Nah, langkah kaki yang kita tanamkan mulai dari hari ini ke tahun depan itu penting kita terus tegaskan. Keselarasan antara hidup manusia dengan manusia, keselarasan antara hidup manusia dengan alam. Kita sama-sama menjaganya, dan saya kira kalau itu kita tampakkan di periode kedepannya akan tampil sebuah alternatif tentang bangsa Indonesia ini perlu atau
Selamat Bapak Ibu, selamat untuk hari ini, hari besok 13 Juli. Semoga 13 Juli ini menjadi satu penentu karakter Indonesia ke depannya. Kami ingin membersamai Bapak Ibu, kami juga ingin dibersamai oleh Bapak Ibu para penghayat untuk sama-sama melihat penghayat maju, karena kemajuan penghayat sesungguhnya adalah kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Demikian, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya, Rahayu. Dan juga kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Republik Indonesia, Bapak Samsul Hadi. Yang kami hormati dari PICIR Universitas Gadjah Mada, Profesor Samsul Ma'arif. Yang kami hormati para sesepuh penghayat kepercayaan, para tamu undangan, para tokoh masyarakat setempat, seluruh jajaran pemerintah daerah setempat, segenap warga besar Eyang Wongso Nagoro, serta para pengurus organisasi penghayat kepercayaan baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah musyawarah daerah, serta seluruh hadirin yang kami muliakan. Puji syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas pengayoman dan tuntunannya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana penuh persaudaraan untuk melaksanakan upacara adat dalam rangka menyambut Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kami atas seluruh panitia penyelenggara izinkan menyampaikan laporan singkat mengenai pelaksanaan kegiatan ini. Jarak waktu penetapan oleh Kementerian Kebudayaan adalah awal bulan Juli. Tentu tak banyak waktu untuk kami bergerak dalam mewujudkan kegiatan ini. Tetapi berkat kerjasama antara Dewan Musyawarah Wilayah Jawa Tengah, Dewan Musyawarah Daerah Kabupaten Sukoharjo, Dewan Musyawarah Daerah Kota Surakarta, dalam bergotong royong dan kepedulian dari berbagai pihak, serta seluruh para kader penghayat, kita dapat berada pada acara hari ini. Tentu pendanaan ini berdasarkan anggaran dari pemerintah Kota Surakarta tahun anggaran 2026 dan tentu juga dari kegiatan melalui program donasi Rolas atau dengan kasih ya, yang dikumpulkan dari Purwakadam sekalian. Atas dukungan tersebut kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hadirin yang kami hormati, acara ini bukan sekedar pelaksanaan sebuah tradisi adat biasa, melainkan merupakan ungkapan rasa syukur kita atas terbitnya keputusan Kementerian Kebudayaan nomor 135 tentang penetapan Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penetapan ini merupakan tonggak sejarah yang sangat berarti bagi seluruh penghayat kepercayaan sebagai salah satu langkah maju dalam mewujudkan pengakuan, kesetaraan, dan juga pemenuhan hak-hak warga penghayat kepercayaan di Indonesia. Semoga momentum bersejarah ini semakin memperkokoh semangat kita untuk menjaga, melestarikan, dan juga mengembangkan nilai-nilai luhur warisan leluhur yang telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga menyampaikan rasa hormat dan juga terima kasih yang setulus-tulusnya yang begitu istimewa kami sampaikan kepada keluarga besar Eyang Wongso Nagoro yang telah memberikan dukungan, fasilitas, semangat,
serta pengabdian sehingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan penuh rasa yang sakral. Hadirin yang kami hormati, perjuangan kita belum selesai. Pengakuan dan yang telah diraih hari ini merupakan awal dari perjalanan panjang untuk terus memperjuangkan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, marilah kita terus bergandengan tangan, mempererat persaudaraan, menguatkan persatuan, serta melangkah bersama dengan penuh ketulusan. Semoga di tahun depan acara peringatan dapat terus terlaksana sebagai kaum penghayat kepercayaan. Akhir kata, tentu dalam penyelenggaraan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati kami selaku seluruh panitia yang bertugas memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga segala usaha dan pengabdian kita mendapatkan sinar pengayoman dari Gusti ingkang Murben dumadi. Kanthi panutup pinatur, Rahayu, Rahayu, Rahayu.